Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan beserta dengan kita, menolong kita, dan memberkati kita. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian. Pada video ini, kita akan bersama-sama membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Dari kitab Kejadian pasal 43, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-34. Mari Bapak, Ibu, dan saudara kita buka Alkitab kita dan kita akan bersama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang anak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkata lagi Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak terlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu, haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kesilapan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Binyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Binyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuhan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali, uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawab, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapakmu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar
bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikian jauh pembacaan, pembelajaran dari firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 43. Sebelum kita mempelajarinya, mempercakapkan isinya, dan menemukan pengajaran Tuhan di dalamnya, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan, hikmat dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau merenungkan firman yang baru saja kami baca. Menemukan kembali pengajaran yang dari Alkitab, agar kami dapat terapkan pada kehidupan kami saat ini di sini. Tolong berikan kepada kami hikmat, pencerahan, dan pengertian. Karena Engkaulah yang dapat memberikan rahasia firman-Mu dan pengertiannya kepada kami. Sehingga kami memahami kehendak-Mu dan melakukan kebenaran dalam kehidupan. Tuhan, kami mohon pimpin dan sertai, baik yang menyampaikan, mengulas, dan mengajarkan firman, maupun juga kami yang mendengar, yang dapat bertumbuh iman kami dari pendengaran tentang firman. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, di dalam hati kecil Yusuf, dan itu tidak bisa dipungkiri, bahwa Yusuf sungguh sangat merindukan berjumpa dengan ayahnya, dengan adik seibunya Benyamin, dan dengan seluruh keluarga. Kita tahu Simeon menjadi jaminan, dan mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ia sudah ada di tempat di mana ia ditempatkan di Mesir sebagai jaminan, terlebih khusus di istana Firaun. Dan kita tahu bagaimana Tuhan menjaga memelihara keluarga Israel. Sekalipun di ayat 1 dikatakan hebat sekali kelaparan di negeri, tetapi ada hasil bumi yang masih diberikan, yang tentu menjadi ciri khas dari hasil bumi yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yakub atau Israel dengan anak-anak. Itu sebabnya Yakub meminta agar anak-anaknya yang berangkat ke Mesir untuk membeli makanan juga memberikan tanda kasih kepada Yusuf yang telah memberikan makanan, gandum untuk kehidupan mereka. Ditambah uang yang dipakai untuk membeli dikembalikan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita mempelajari pada pasal sebelumnya bagaimana Yusuf menguji keberadaan dari saudara-saudaranya. Pada pasal yang ke-43, bagaimana mereka, yaitu saudara-saudara Yusuf ini, meyakini bapaknya, ayah mereka yaitu Israel, agar mereka bersegera pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan, karena memang kelaparan itu sangat hebat sekali. Tetapi kekhawatiran daripada Yakub atau Israel ini, bahwa nanti anak-anaknya tidak kembali. Apalagi detail tentang siapa Yakub dan adiknya Yusuf itu diinformasikan sedemikian kepada Yusuf, yang waktu itu adalah Perdana Menteri atau orang kedua setelah Firaun. Di pihak lain, bagaimana Yehuda
mempertaruhkan dirinya bahwa jaminan Binyamin itu akan kembali, bahwa ia mempertaruhkan kehidupannya supaya apa yang menjadi jaminan untuk ayahnya Israel benar-benar meyakinkan Israel. Bahkan ia mengatakan bahwa biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup, jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Ini suatu sikap kepemimpinan, kedewasaan, ketulusan. Berbeda dengan Ruben yang mau mengambil alih tanggung jawabnya untuk menjadi contoh pengorbanan, tetapi dia alihkan kepada anak-anak. Ini bukan contoh yang baik sebagai pemimpin yang mau berkorban, bahkan mengorbankan anak-anaknya. Yehuda tidak demikian. Dia tidak mengorbankan anak-anaknya yang kembar itu, atau anak-anaknya yang dilahirkan oleh Tamar itu, yaitu baik itu adalah Peres maupun juga adalah Zerah. Kedua anaknya tidak dipertaruhkan, bahkan juga anaknya dari orang Kanaan yang bernama Shela juga tidak dipertaruhkan. Tetapi Yehuda mempertaruhkan diri. Ini adalah sikap tindakan yang terhormat untuk satu tujuan, agar keluarga Israel, anak-anak dan keturunannya tetap eksis menjalani kehidupan di tanah Kanaan. Yang kedua yang kita bisa perhatikan di sini adalah sikap dari seorang kepala atau pemimpin dari tempat Yusuf bekerja, yaitu orang ini memiliki otoritas dekat dengan Yusuf dan ia menyampaikan apa yang sesungguhnya di dalam rancangan dari Yusuf. Tetapi mereka tidak mengerti tentang hal itu. Maka orang tersebut, yaitu kepala rumahnya, mereka mendengar apa yang dikatakan kepala rumahnya Yusuf ini. Di ayat 23 dikatakan, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam. Dalam karungmu, uang itu telah tutup. Artinya, orang ini mengenal Allah yang disembah, yang dipuji dan dipuja oleh Yusuf. Dan mereka, orang-orang Mesir mengetahui budi baik dan belas kasihan Yusuf terhadap orang baik. Terlebih kalau sudah diajak duduk bersama di istana. Ini kesaksian yang perlu dan penting untuk diperhatikan. Di mana apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita katakan, dan kalau itu bermakna dan bermanfaat, maka orang tersebut akan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui hidup. Demikian kepala rumah dari Yusuf ini, yang telah mengetahui, bahkan mengenal siapakah Allah yang disembah oleh Yusuf, dan ia mengakui dengan sesadar-sadarnya mengenai perbuatan ajaib yang dinyatakan Tuhan, dan itu benar-benar terjadi. Dan saudara-saudara, Yusuf akhirnya pun tenang, tidak lagi menimbulkan suatu gejolak yang tidak nyaman, karena dipanggil makan, duduk bersama pemimpin dari kerajaan besar Mesir waktu itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena kalau salah, langsung berkaitan dengan kematian. Kalau tidak tepat, langsung dapat disingkir. Ketakutan, kecemasan, depresi, dan stres berat itu dapat mungkin terjadi ketika mereka sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan orang yang berkuasa atas hidup. Tetapi apa yang disampaikan oleh kepala rumahnya Yusuf memberikan kelegaan dan kesungguhan hati bahwa memang Tuhanlah yang menyatakan rencana kehendaknya bagi orang-orang keturunan Yakub atau Israel. Itu bagian kedua yang kita pelajari. Bagian ketiga yang perlu kita pelajari adalah bagaimana Yusuf memberikan suatu perhatian yang khusus dengan mengajukan pertanyaan mengenai kondisi ayahnya, adiknya, dan situasi dari saudara-saudara. Di sini bagian ini memberikan kepada kita pengajaran bagaimanapun susah senangnya dan jarak yang jauh dan jarak yang tempatnya berbeda. Tetapi kalau kasih yang nyata dari Allah itu diungkapkan, maka ada kesukacitaan dan pengharapan dari orang-orang yang menyaksikan kehidupan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Demikian juga bagaimana Yusuf meyakini bahwa pertanyaan tentang ayahnya,
tentang adiknya dan tentang seluruh keluarganya merupakan sarana awal berkomunikasi dengan baik. Di sini ada upaya pemulihan hubungan, suatu sikap mau mengampuni dan tindakan yang menunjukkan pengampunan itu memberikan kepada kita pembelajaran bahwa kita tidak hanya tahu dan mengerti apa artinya pengampunan, belas kasihan, bahkan segala hal yang berkaitan dengan kerelaan menerima orang yang pernah menyakiti, tidak menyukai kita, bahkan membenci kita, lalu kemudian kita menyatakan suatu pernyataan yang sifatnya menghina. Jadi pertanyaan-pertanyaan Yusuf kepada saudara-saudaranya bukan sekedar mau menyelidiki apa yang sesungguhnya di dalam kehidupan keluarganya, saudaranya ini. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memahami kembali hubungan dekat dengan ayahnya, dengan saudara-saudaranya di Kanaan, dan ingatan akan hubungan yang baik itu, hubungan yang sangat personal itu tidak disingkirkan dalam ingatan. Justru sebalik, Yusuf mengingat, bahkan adiknya yang ditinggalkan masih kecil itu, justru Yusuf mengingat bahwa ia betul-betul merindukan keluarga. Dan dengan sengaja Yusuf pergi keluar tempat itu untuk menangis. Seorang pemimpin tetap membutuhkan air mata agar bisa menerima pengampunan dan memahami pengampunan itu. Bukan sekedar kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya, Yusuf lebih dari itu ingin menyatakan pengampunan, belas kasihan, kemurahan hati. Sehingga ia mundur saat untuk menangisi betapa kerinduannya berjumpa dengan keluarganya terpenuhi. Tetapi lebih daripada itu, ia ingin menyatakan bahwa Tuhanlah yang menolong. Sehingga Yusuf lebih dulu ada di Mesir dan keluarganya akan menyusul ke Mesir. Di sini teruji iman yang betul-betul memberikan arah kepada Yusuf bahwa Allah kiranya memberikan kasih karunia kepada. Pernyataan ini menggembirakan sekaligus menghibur, menguat. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka perjumpaan kita dengan orang-orang tersebut adalah seperti perjumpaan kita dengan Tuhan, di mana ada penerimaan, ada belas kasihan, ada pengampunan, dan ada berkat yang turun atas kita. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan yang mengaruniakan berkat. Yang keempat, bagaimana Yusuf menjamu saudara-saudaranya sekalipun ada perbedaan antara pemimpin, antara orang Mesir dan orang-orang Ibrani. Ada skat pembeda yang sangat jelas. Tetapi di hadapan Yusuf, di meja perjamuan makan itu, Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya sebagaimana layaknya Tuhan menerima mereka untuk melakukan rekonsiliasi. Di meja makan ada perjamuan kasih. Di meja makan itu bukan sekedar menikmati menu yang istimewa yang dapat menyegarkan tubuh dan menguatkan kesehatan, tetapi lebih daripada itu, ialah meneguhkan kembali hubungan persaudaraan dan memberikan rasa aman dan nyaman di tengah keterasingan apapun, di tengah keterputusan relasi bagaimanapun, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi, maka dengan makan semeja bersama-sama dengan Yusuf dan saudara-saudaranya menjadi kekuatan di mana nyata-nyata itu adalah sarana pengampunan, belas kasihan, dan kemurahan. Yusuf dengan sengaja memberikan diri untuk bersama-sama makan dengan orang-orang yang pernah menjur. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Kristus, kita perlu mengikuti prinsip-prinsip dasar dari apa yang diajarkan di dalam pasal 43 kitab Kejadian. Yang pertama, yang perlu kita persiapkan di dalam hati kita adalah kerelaan berkorban dan bertanggung jawab untuk kepentingan bersama, untuk keselamatan dan kehidupan banyak. Itu dapat kita lakukan di dalam konteks saat ini dalam kehidupan. Bagaimana kita berperan dan berbagian dalam kesulitan orang lain dan mau mengambil resiko karena berada dalam posisi kesulitan. Bagian kedua yang kita perlu pelajari dan pahami adalah bagaimana orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dianggap belum mengenal Tuhan, mengetahui saja pun mungkin belum, tetapi karena ketekunan, kesetiaan, sikap dan tindakan yang sesuai dengan kata-kata, maka orang-orang asing
para bawahan dan orang-orang di sekitar mengetahui dan menyadari bahwa Allah yang disembah oleh kita di dalam Kristus adalah Allah yang hidup, yang memberikan kepada kita harta terpenting. Yang keempat, bagaimana kita boleh melihat dan menyaksikan kerinduan yang mendalam itu diwujudkan dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menghibur, yang meneguhkan, dan membuat keyakinan bahwa orang-orang yang kita tanya, kita ajak dialog, mereka mendapatkan ketenangan. Dan yang terakhir, yang kelima ialah di meja makan. Kita perlu untuk menjamu siapapun yang datang ke dalam kehidupan. Menjamu mereka di meja makan berarti bukan sekedar menerima kembali hubungan yang retak, yang terputus, yang pernah terjadi, tetapi di meja makan terbangun sebuah kehidupan baru, perdamaian dan rekonsiliasi yang utuh sehingga kedekatan, rasa kebersamaan menjadi sesuatu hal yang sangat penting ketika perjumpaan itu. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mengalami pergumulan kesulitan apa dalam relasi masa lalu dengan orang-orang yang mungkin mencelakai, mendukakan hati dan sebagainya, kita punya satu kesempatan yang baik, menjamu mereka di tempat di mana kita berada dan memberikan yang terbaik, bukan untuk mencari jalan keluar bahwa saya lebih hebat, lebih kuat, tetapi yang lebih penting bagaimana membangun kembali relasi dan saling menerima dan saling menyadari pentingnya hubungan dekat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam Kristus, kalau kita mau tarik karakter Yusuf ini menjadi perwujudan dari karakter Kristus yang rela berkorban dan mau menerima kita apa adanya, bahkan yang memberikan penebusan, jaminan hidup kekal, dan tempat yang mulia. Ini adalah suatu penyataan bagaimana Yusuf melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Lebih dari itu, bahkan yang sempurna melakukan seperti yang dilakukan Yusuf, bahkan melampaui itu, hanyalah Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dengan kisah-kisah yang kita baca dari Alkitab, kita mendapatkan makna yang dapat kita hidupi, jalan di dalam keseharian. Mari kita bangun diri untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dan menerima kekurangan, kelemahan, keterbatasan orang lain dengan cara melakukan suatu perjumpaan secara khusus. Kiranya ulasan, penjelasan, dan beberapa poin penting dari apa yang sudah kita baca dari firman Tuhan juga menolong Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita semakin mengenal Tuhan, mengenal diri, dan makin mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara di mana pun. Ikuti terus video-video pembelajaran di kanal YouTube. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada hari ini kami merenungkan kembali bagaimana Tuhan berkarya melalui Yusuf dan bagaimana saudara-saudaranya diterima kembali di dalam perjamuan makan bersama dan itu menolong saudara-saudaranya mengalami suatu kehidupan yang diperbaharui karena perjumpaan dengan Yusuf ini merupakan perjumpaan yang khusus dan Tuhan memakai momen untuk setiap anak-anak Yusuf, anak-anak Yakub itu dapat mengalami kembali. Terima kasih. Kiranya kami pun dapat melakukan hal yang sama kepada saudara-saudara kami keluarga. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa.